Modul 7, Remunerasi. Pada dasarnya remunerasi adalah pemberian gaji atau payment kepada seorang karyawan sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan dan kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi. Remunerasi ini adalah penjaga sistem, karena dengan remunerasi yang tepat, maka karyawan akan bersedia melakukan apa yang menjadi tuntutan perusahaan. Sementara apabila remunerasi yang tidak sesuai, ini akan menjadi peluang bagi karyawan untuk menghindari kewajibannya. Mengapa sistem remunerasi penting? Karena dengan sistem remunerasi yang baik, demikian juga dengan desain dan juga delivery-nya, akan berpeluang meningkatkan perilaku kinerja karyawan. Ketika perilaku kinerja karyawan meningkat, hal ini juga dapat berpengaruh pada indikator kinerja bisnis, yang secara langsung juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pada saat kinerja perusahaan membaik, tentunya ini merupakan peluang untuk memperbaiki desain reward dan juga delivery-nya. Dan kembali lagi, hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi karyawan maupun dari perusahaan. Sistem remunerasi yang baik ditujukan untuk menciptakan konsistensi internal, di mana hal ini akan berdampak pada perasaan keadilan dan juga kesetaraan pada setiap karyawan. Karena dengan konsistensi internal, sudah bisa dipastikan karyawan akan menerima remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya. Kemudian menciptakan market competitiveness. Remunerasi yang baik tentunya dapat bersaing di pasar kerja, sehingga para pelamar atau siapapun yang berkepentingan di sana dapat melihat bahwa remunerasi di perusahaan kita memiliki daya saing yang cukup baik, sehingga dapat menarik para kandidat yang baik pula. Dan yang terakhir adalah menghargai jerih payah individu. Sebagai karyawan tentunya dia sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk bekerja di perusahaan. Inilah remunerasi diberikan sebagai pengganti jerih payah individu. Coba kita perhatikan bagian ini. Ini adalah model strategi kompensasi. Ada 4 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah masalah internal equity. Dalam menentukan strategi kompensasi, perusahaan harus memperhatikan job analysis, job description, job evaluation, dan job grades, di mana nanti akan tergambarkan apa peran dan tanggung jawab dari karyawan tersebut. Selain itu, ini juga memfasilitasi proses administrasi dan juga kinerja manajemen. Yang kedua terkait dengan external equity atau market competitiveness. Di sini yang diperhatikan adalah market definition, kemudian salary survey, kebijakan-kebijakan, serta struktur gaji. Hal ini akan membantu perusahaan untuk menyusun sebuah gaji yang kompetitif baik secara kebijakan maupun secara praktek. Lalu yang ketiga adalah employee equity. Yang dilihat adalah senioritas, kemudian evaluasi kinerja, dan juga aturan-aturan yang berlaku. Ketentuan ini harapannya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan, sekaligus juga menarik talent, mempertahankan talent, dan juga memotivasi mereka. Yang terakhir terkait dengan administrasi. Di dalamnya ada perencanaan, penganggaran, monitoring, dan juga evaluasi. Terkait dengan administrasi, hal ini harus segera diperhatikan karena kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan menjadi hal yang wajib bagi perusahaan, sekaligus juga memastikan bahwa administrasi yang berlaku berjalan secara konsisten. Ada konsep yang diterapkan pada saat kita akan menentukan remunerasi kepada karyawan. Salah satunya adalah konsep 3P. Hal ini merupakan pendekatan yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam penggajian karyawan. Ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan dalam menilai kelayakan karyawan untuk menerima gaji yang besar atau mendapat kenaikan gaji. Yang pertama adalah pay for position. Ini berarti bahwa standar gaji diterapkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan senioritas. Ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan vertikal, yaitu gaji seorang karyawan akan semakin besar ketika jabatannya semakin tinggi. Dan kemungkinan yang kedua adalah horizontal, yaitu dengan jabatan yang sama, posisi tertentu akan mendapatkan gaji yang lebih besar karena job value suatu divisi yang lebih tinggi daripada divisi lainnya. Misalnya, gaji manajer pemasaran yang lebih besar daripada manajer keuangan. Kemudian pay for person. Pada kategori ini, gaji berhubungan erat dengan keahlian seseorang, kemampuan dan juga kompetensi seorang karyawan. Semakin unik keahliannya dan semakin besar tanggung jawab pribadi tersebut untuk perusahaan, maka semakin tinggi pula gaji yang ia dapatkan.
Apalagi jika yang karyawan ini terkenal cekatan, kreatif, dan memiliki kualitas seorang karyawan yang cemerlang. Tantangan dari penerapan pay for person adalah sistem evaluasi kompetensi karyawan harus benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika mekanismenya tidak dapat menghasilkan penilaian yang rigid, maka akan sulit untuk menentukan cara menghitung gaji karyawan berdasarkan pay for person. Selanjutnya adalah pay for performance. Setelah karyawan mencapai atau melampaui target, idealnya ia berhak untuk mendapatkan reward tertentu. Seharusnya cara pandang yang sama juga diterapkan untuk produktivitas di berbagai lini. Namun ternyata tidak semudah itu melakukan penerapan seperti ini. Membutuhkan mekanisme penilaian yang real, artinya setiap divisi idealnya memiliki key performance indicator dan target kerja yang jelas dan terukur. Ukuran inilah yang nanti akan menentukan besaran kompensasi yang diterima. Berbicara mengenai struktur gaji, ada dua area besar, yaitu base pay dan variable pay. Base pay biasa dikenal dengan gaji yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Sementara variable pay adalah pemberian imbalan yang berdasarkan dengan kinerja atau variabel-variabel lain yang sifatnya dinamis. Base pay adalah imbalan atas tanggung jawab di posisi kerja, sementara variable pay adalah kontribusi individu atau kelompok. Apabila dalam struktur gaji ada base pay dan variable pay, maka di remunerasi ada konsep kompensasi dan benefit. Kompensasi adalah imbalan yang bersifat moneter, sementara benefit adalah imbalan yang bersifat non-moneter. Untuk imbalan yang bersifat non-moneter, perusahaan bisa memberikan jaminan kesehatan, cuti, tugas belajar, pemberian fasilitas kerja, serta Employee Assistance Program. Employee Assistance Program merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawannya. Dapat berupa konseling di bidang psikologi, kesehatan mental, keuangan, hukum, dan lain sebagainya.